Tak pernah terbayangkan oleh sepasang suami istri asal Cikarang Selatan. Kelahiran anaknya yang pertama semestinya disambut sukacita, justru berganti duka. Bayi mereka dinyatakan meninggal dunia setelah dilahirkan melalui proses operasi sesar 16 September 2024 di sebuah rumah sakit di Jakarta. Namun di tengah kesedihan, sejumlah hal dirasakan sang ayah hingga membuatnya menduga bahwa anaknya tertukar dengan bayi lain. Publik pun dibuat penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Muhammad Rauf dan Feni, pasangan muda yang masih dalam kondisi berduka ini, Kamis 12 Desember mendatangi kantor KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat setelah video curhatannya viral di media sosial. Dengan membawa sejumlah berkas sebagai bukti, keduanya kemudian mendaftarkan aduan. Pasangan muda warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka yang baru saja dilahirkan pada 16 September 2024 lalu telah tertukar dengan bayi lain. Dugaan tersebut muncul ketika pihak rumah sakit tidak menunjukkan bayinya kepada sang ibu. Sementara sang ayah hanya diminta mengazankan bayi tanpa dijelaskan kelengkapan anggota tubuh serta jenis kelaminnya. Perbedaan lain menurut Rauf adanya tahi lalat pada wajah bayi yang meninggal. Sementara bayi yang dilahirkan istrinya tidak memiliki tahi lalat. Dan ironisnya, bayi yang diduga tertukar tersebut justru dikabarkan pihak rumah sakit telah meninggal dunia dan kini telah dimakamkan. Keduanya berharap KPAI dapat mengawal kasus tersebut guna mengungkap kebenaran dugaan tertukarnya bayi. Peristiwa ini bermula dari Feni mengalami kontraksi pada 15 September di klinik di kawasan Cilincing, Jakarta Pusat. Keesokan harinya atau tepatnya 16 September, ia dirujuk ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih akibat mengalami pecah air ketuban sehingga dilakukan tindakan medis. Setelah menjalani operasi sesar, pihak keluarga dilarang untuk melihat buah hatinya dengan alasan masih dalam perawatan medis. Namun tidak sampai 2 hari. Pihak rumah sakit mengabarkan bahwa bayinya sudah meninggal dunia karena mengidap penyakit jantung bawaan. Feni pun merasa sedih, pasalnya ia belum sempat melihat wajah sang buah hati. Sedih banget, kan gitu ya, setiap hari nangis. Ya kata suami ini anak beda dari pas pertama kali ngeliat. Ya itu pas di mau kubur itu Pak. Dia dari tahi lalatnya katanya nggak ada, yang bayi meninggal ada. Tapi sempat dikasih ke ibu nggak, menyusui gitu? Enggak, sama sekali saya nggak ngeliat. Dari pas lahir, dari keluar dari perut saya nggak ngasih sama sekali, nggak diiniin. Waktu itu aja ada perawat atau bidan gitu ya, yang suka nyatut itu ya Pak. Apa namanya, dia nanya berat badan ke saya, berat badan anaknya berapa, tapi terus kata saya nggak tahu. Terus kemudian ibunya nggak dikasih lihat. Ya harapannya pingin anak saya kembali, pingin anak saya kembali pelukan saya, walaupun ada sama orang tolong kembalikan gitu. Menindaklanjuti dugaan kasus bayi tertukar di RSI Cempaka Putih, polisi menggelar ekshumasi di TPU Semper, Jakarta Utara pada Selasa 17 Desember lalu. Proses ekshumasi yang berlangsung sejak pagi juga turut dihadiri oleh orang tua bayi. Polisi menyebut proses ekshumasi dan tes DNA adalah langkah awal untuk menentukan fakta terhadap bayi yang diduga tertukar. Hal itu dikarenakan di hari yang sama saat kelahiran tersebut, setidaknya ada 4 bayi yang dilahirkan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Mungkin nanti ada 2 kemungkinan, apakah itu benar ya sesuai dengan hasil tes DNA ya, ataukah mungkin yang kedua mungkin berbeda. Kami juga menginformasi bahwa pada hari yang sama itu ada 4 yang dilahirkan di sana. Nah tentunya tahap awal ini akan menjadi kunci utama secara saintifik untuk mengatakan bahwa memang itu adalah anak dari orang tuanya. Sekitar 2 minggu ya, sekitar 2 minggu nanti kita lihat perkembangannya, dan kami juga sudah melakukan pemeriksaan ya terkait dengan orang tua, pihak rumah sakit, termasuk juga CCTV dari rumah sakit ya. Kejanggalan dirasakan oleh sang ayah bayi saat melihat kondisi bayi mereka yang dinilai berbeda saat diazankan. Sang ayah menilai wajah dan panjang sang anak berbeda dengan saat pertama kali melihat. Selain itu, saat pertama melihat anaknya tidak memiliki tahi lalat, namun saat melihat untuk kedua kali ada tahi lalat. Karena merasa janggal, keduanya berupaya mencari bukti
apakah benar sang anak yang telah meninggal ini tertukar atau tidak. Namun upaya orang tua untuk mencari berkas medis kerap menemui jalan buntu. Rasa medis kayak gitu, cek CCTV, tapi pihak rumah sakit tidak memberikannya, Mbak. Setelah lahir kan bayi kan tidak dikasih lihat ke ibunya, enggak dikasih lihat ke ibunya. Tiba-tiba tuh anak udah dibawa keluar gitu. Terus saya dipanggil untuk mengazankan anak saya. Setelah anak saya diazanin dibawa buru-buru ke ruang NICU. Saya waktu pertama kali pas saya azanin saya belum ada curigaan apa-apa, Mbak. Jadi curigaan saya tuh setelah saya bongkar makam seperti itu, saya lihat jenis kelamin laki-laki, terus saya nanya mana rekam medis, maka saya melakukan jadwal untuk mediasi dari rumah sakit gitu kan. Dari ukuran panjang, Mbak, panjang bayinya beda. Kata keterangan lahir kan panjang bayinya 47 cm, tapi yang di makam itu panjang, Mbak, bayinya, Mbak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memanggil pihak rumah sakit dan orang tua bayi yang diduga tertukar. Kedua orang tua bayi didampingi kuasa hukumnya. Selain itu, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Dinas Kesehatan juga turut hadir mediasi. Selain menggali kronologi dari kedua belah pihak, mediasi ini dilakukan mendapatkan kesepakatan titik temu dari pihak yang berseteru. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, memastikan mediasi ini tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan oleh pihak kepolisian. Mediasi di KPAI tentu mediasi yang terkait bukan tindak pidana ya, lebih banyak ke perdata ya. Mudah-mudahan para pihak bisa bersepakat ya. Lagi-lagi tentu para pihak, kami hanya memfasilitasi karena di KPAI ada mediator terstandar Mahkamah Agung. Mudah-mudahan kita bisa memfasilitasi untuk para pihak ini bisa bersepakat ya terkait hal-hal yang diinginkan ya, baik dari pihak pengadu maupun teradu. Ya sampai hari ini kita tidak ada masalah gitu ya, karena prinsip mediasi ini kan satu, kerelaan para pihak untuk mau hadir. Kemudian yang kedua ya antar mereka bersepakat gitu ya. Kami hanya memfasilitasi lah gitu ya. Dalam mediasi antara pihak rumah sakit dan orang tua bayi, terdapat sejumlah kesepakatan. Kesepakatan ini yakni kedua pihak akan menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan selama 2 minggu. Menjaga privasi masing-masing serta tidak memperkeruh suasana dengan tampil di media massa maupun media sosial. Sementara itu, terkait pengusutan kasus dugaan bayi tertukar ini, pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih melakukan investigasi internal. Hal ini untuk melihat apakah ada kesalahan atau tidak SOP yang dilakukan pihak rumah sakit. Sepakat bahwa kita hendak menunggu hasil tes DNA yang kemarin disampaikan akan keluar dalam waktu paling lambat 2 minggu, mulai dari ekshumasi kemarin. Yang kedua, kedua belah pihak bersepakat untuk menjaga suasana agar lebih kondusif dan mencegah polemik untuk dapat menenggang rasa dan menjaga privasi dan kondisi emosi dari pihak keluarga. Kasih internal kan? Ada, kita melakukan dan kemudian dari pihak Dinkes Rumah Sakit juga sudah menurunkan 2 kali dan juga mengevaluasi. Dan setelah beberapa hari berlalu, setelah ekshumasi, setelah tes DNA dilakukan, polisi akhirnya menyampaikan hasil penyelidikannya. Polisi menyatakan bayi yang meninggal dunia merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus menyebut informasi mengenai bayi tertukar tidaklah benar. Kepastian itu diperoleh setelah dilakukan tes DNA oleh Laboratorium DNA Pusdokes Polri. Dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Polisi telah menyatakan bahwa bayi yang meninggal merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni. Pihak rumah sakit mengaku bersyukur atas hasil tes DNA tersebut. Direktur rumah sakit menyatakan bahwa pihaknya menangani pasien sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Ia juga menyebutkan bahwa meninggalnya bayi itu karena mengidap penyakit jantung bawaan.
Sementara itu, orang tua bayi yang diduga tertukar mengklaim penjelasan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tidak sesuai dengan yang dialaminya. Untuk memastikan kembali identitas bayi, mereka akan meminta sampel dari lab Pusdokes Polri dan melakukan tes DNA secara mandiri. Tentang SOP identifikasi, kami juga sudah jelaskan kepada penyidik bahwa proses dilakukan ya, pemberian gelang, kemudian penjelasan dan hal-hal yang lain kami runut kembali. Dan ini juga divalidasi ulang, jadi setelah kejadian ini pihak Dinas Kesehatan Jakarta itu juga turun 2 kali untuk mengevaluasi. Dari pihak kepolisian pun membuat BAP, juga memproses semua dari selama almarhum ini bayi menjadi tamu pasien kami sekitar 27 jam ya, mulai keluar dari rahim ibu sampai dinyatakan meninggal, itu prosesnya diikuti. Penyebab wafatnya Ananda itu diduga adalah penyakit jantung bawaan. Berikan sampel Pak, sampel cadangan, tapi sampai saat ini belum ada diberikan cadangan Pak untuk saya tes DNA mandiri Pak. Iya Pak. Sama itu yang CCTV dari Dr. Opi saya pengen lihat Pak. Tes DNA telah menjawab polemik tentang bayi yang diduga tertukar di rumah sakit. Meski pihak keluarga masih ingin mencoba menelusuri hal ini. Turut berduka cita kepada keluarga yang kehilangan sang buah hati. Di sisi lain, salah satu hal yang bisa kita pelajari, yakni pentingnya komunikasi agar informasi dapat sampai dengan jelas kepada semua pihak yang berkaitan.